APBD kita saat ini bisa banyak membangun jalan dengan nilai yang sama dengan sebelumnya. Kita jelaskan bahwa bukan nilainya yang utama, tapi bagaimana sasarannya harus jelas, bagaimana anggarannya efektif dan efisien. Tahun 2022 dimulainya pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif Bahtiar. Hal ini tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2021 sampai 2026. Implementasi dari RPJMD tersebut lebih dikenal dengan 36 program prioritas. Dalam 2 tahun kepemimpinan Fadil Bahtiar, anggaran rekonstruksi dan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten lebih dari 271 miliar rupiah untuk penanganan jalan antar desa dan antar kecamatan yang membentang sepanjang 120,75 km serta pembangunan jalan lingkungan sepanjang 17,22 km dengan total anggaran 21,5 miliar rupiah guna memperlancar pemasaran hasil produksi petani di Kabupaten Batanghari. Fadil Bahtiar telah membangun jalan usaha tani yang tersebar di sejumlah desa. Untuk mengoptimalkan sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Batanghari telah menyerahkan bibit tanaman pangan dan hortikultura, di antaranya bibit padi 37,250 kg untuk 1.490 hektar lahan. Hingga tahun 2022, produksi padi mencapai 28.675 ton. Bibit kacang tanah 1.500 kg untuk 15 hektar lahan, bibit manggis, jeruk, dan durian 21.336 batang. Lalu bibit tanaman perkebunan antara lain bibit kelapa sawit yang telah disalurkan sebanyak 70.000 batang hingga tahun 2023. Bibit kelapa genjah dan pinang 4.500 batang. Bantuan bibit tanaman pangan dan perkebunan ini terbukti mampu memberikan sumbangsih dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari dari minus 0,39% pada tahun 2020 meroket menjadi 4,74% pada tahun 2021 dan melesat menjadi 12,27% pada tahun 2022. Sedangkan PDRB meningkat menjadi Rp61.313 per kapita. Upaya peningkatan kapasitas petani juga digalakkan Fadil Bahtiar melalui program Petani Cerdas dengan ditugaskannya penyuluh tangguh sebanyak 137 orang. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan jaringan listrik dan penerangan lampu jalan di seluruh wilayah Kabupaten Batanghari, telah dianggarkan 19,24 miliar rupiah untuk penerangan jalan umum baru dan perbaikan di 947 titik. Sementara pemenuhan jaringan listrik untuk daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau dapat dipenuhi melalui listrik tenaga surya. Bentuk kepedulian lainnya Fadil Bahtiar terhadap masyarakat kurang mampu adalah penyediaan rumah dalam kebun. Program ini menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sekaligus pengentasan kawasan kumuh di pedesaan. Untuk tahun 2022 telah dibangun 40 unit rumah kebun. Tahun 2023 akan dimulai pengerjaan konstruksi Islamic Center serentak Bak Regam, Guru Syukur, Kabupaten Batanghari. Di tahun 2023 juga akan dimulai pembangunan fisik, arena dan lintasan sirkuit motor. Untuk menunjang kenyamanan transaksi jual-beli, telah dilaksanakan revitalisasi pasar modern, yaitu di Pasar Pal 5 Muara Tembesi, melalui dana tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Revitalisasi diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Batanghari dari sektor perdagangan. Memaksimalkan pasokan air bersih, Fadil Bahtiar konsisten memberikan dukungan hibah air minum perkotaan kepada Perumda Air Minum Tirta Batanghari, serta memberikan subsidi terhadap selisih tarif batas bawah yang telah ditetapkan dengan yang dijual kepada masyarakat. Sementara di bidang kesehatan, Dokter Tangguh merupakan program unggulan yang bertujuan menjangkau pelayanan kesehatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh pelayanan kesehatan seperti RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu. Dokter Tangguh rutin turun langsung ke setiap desa atau kelurahan. Semenjak di-launching pada Agustus 2022 lalu, Dokter Tangguh telah melayani 9.071 masyarakat Batanghari. Sedangkan dalam program jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, terjadi penambahan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari 146.275 peserta menjadi 159.253 peserta. Bentuk kepedulian Fadil Bahtiar dalam dunia pendidikan
adalah penyaluran beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, siswa berprestasi, hafiz, musafir, dan qori-qoriah. Sepanjang tahun 2022 telah disalurkan anggaran lebih dari 1,97 miliar rupiah dengan jumlah 1.895 penerima manfaat. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik juga tak luput dari perhatian Fadil Bahtiar dengan difasilitasinya login platform Merdeka Mengajar dengan hasil 100%. Serta telah terbentuk 54 komunitas belajar dengan 97 orang penggerak komunitas belajar. Pengentasan buta baca Al-Quran juga menjadi prioritas Fadil Bahtiar dengan menginisiasi program gerakan membaca Al-Quran dengan menugaskan 58 orang guru mengaji tangguh. Untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga telah disiapkan 15 pelatih olahraga tangguh untuk desa dan kelurahan. Program lainnya termasuk melaksanakan penyuluhan anti narkoba hingga ke desa-desa. Guna memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, dilaksanakan program pelayanan keliling desa kelurahan untuk pembuatan administrasi kependudukan secara gratis yang sejauh ini telah menjangkau 38 desa. Dari sektor pariwisata dan budaya, Fadil Bahtiar terus mendorong tumbuhnya objek-objek wisata baru, terutama di lokasi milik pemerintah Kabupaten Batanghari. Berbagai upaya juga dilakukan Fadil Bahtiar menjadikan kota Muara Bulyan sebagai tempat yang menarik, antara lain dengan membangun pedestrian di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, wisata kolam bebean, Taman Tapa Melenggang, dan glamping ground di kawasan Tahura Senami. Pemerintah juga membangun alun-alun ibu kota kabupaten di lokasi yang saat ini dikenal dengan lapangan Garuda Muara Bulyan. Penyelenggaraan event olahraga, seni dan budaya juga dilaksanakan secara berkelanjutan, serta program Hari Tanpa Kendaraan Bermotor yang rutin dilaksanakan setiap akhir pekan. Pengembangan destinasi-destinasi ini diharapkan menimbulkan dampak yang efektif dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM. Dari sektor investasi, Fadil Bahtiar berkomitmen mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk membuka lapangan kerja dengan memprioritaskan masyarakat lokal, di mana pada tahun 2021 target investasi sebesar 350 miliar rupiah dapat direalisasikan sebesar 1,086 triliun atau 310,29%. Sedangkan tahun 2022 target realisasi investasi ditetapkan sebesar 400 miliar rupiah dan terrealisasi sampai dengan triwulan 3 sebesar 1,2 triliun rupiah atau 300% dari target. Sebagai bentuk kesungguhan Fadil Bahtiar menyerap aspirasi masyarakat, dilaksanakan program Jumat Barokah untuk berdiskusi dengan semua lapisan masyarakat. Selain itu, juga digelar pertemuan secara bertahap dengan seluruh ketua RT. Dalam berbagai kesempatan, Fadil juga turun langsung ke berbagai desa untuk memperoleh banyak masukan dan saran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan. Sementara untuk menyerap aspirasi bagi kaum perempuan, dibangun rumah bunda di setiap kecamatan. Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, penempatan pejabat dilakukan sesuai dengan kompetensi dan bebas KKN, serta perekrutannya menggunakan lembaga yang kredibel. Selain itu, dilaksanakan uji kompetensi berupa talent pool bagi pejabat administrator. Program pemberian sertifikasi tanah gratis secara bertahap dilakukan Fadil Bahtiar, termasuk pembuatan sertifikat gratis terhadap lahan masyarakat dalam upaya menghindari pengalihfungsian lahan, terutama lahan tanaman pangan dan sawah. Selain melaksanakan 36 program prioritas, pemerintah Kabupaten Batanghari berusaha dan berkomitmen menjemput sumber pendanaan dari luar, seperti dana alokasi khusus, yang peruntukannya antara lain digunakan untuk pembangunan 3 ruas jalan kabupaten, pembangunan sambungan rumah air minum, dan rehabilitasi puskesmas.